Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wirandika akan mempresentasikan terkait pembahasan jurnal tentang mata kuliah manajemen kualitas tentang TQM, Total Quality Management. Oke, baik. Jurnal TQM studi kasus. Yaitu reviewer, yaitu saya sendiri, nama Nanda Wirandika, kelas TI 2 dengan 038, tugas manajemen kualitas. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Itu tentang total quality management. Sebelum masuk ke pembahasan jurnalnya, perlu kita ketahui bahwasanya singkatan dari TQM yaitu suatu sistem manajemen kualitas yang terfokus pada pelanggan, consumer fokus, dan perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Total quality management atau TQM menggunakan strategi data dan komunikasi yang efektif dan interaksi dengan perusahaan singkatnya. Total quality management juga adalah pendekan dari manajemen untuk mencapai keberhasilan stratification. Baik, kita mulai. Yaitu jurnal yang saya peroleh adalah analisis pengaruh total quality management TQM terhadap pangkal pinang. Ya, ini adalah gambaran awal dari profil jurnalnya. Masuk ke ilmiah Progressive Management Business JIMB volume 28 nomor 2 November 2012. Yang penerbitnya adalah manajemen program STIBEK Bangka Belitung Pangkal Pinang yang sudah terdaftar di ISSN 2554 5682. Yang tahun terbitnya adalah 2 November 2018. Yaitu pengarang adalah Nilai Astuti, yang ketiga adalah Ferry Panjaitan. Sebelum masuk ke selanjutnya, yaitu kita latar belakangnya adalah terkait masalah pada Hotel Grand Mutiara yang telah saya bikin di PPT-nya, atau bahwasanya hotel merupakan sebuah tempat penginapan. Namun sering banyaknya penginapan ada tentunya menumbuhkan pesaing antara hotel satu dengan hotel lainnya. Hal yang dapat ditempuh oleh pihak Hotel Grand Mutiara adalah melakukan cara untuk mendapatkan pelangganan, ketetapan pelangganan yang ada, bahkan dengan memperluas pasar pangkal mereka. Ketika ketidakmanisan yang cepat menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup. Dengan adanya total quality management adalah bentuk upaya untuk menciptakan keputusan pelanggan, untuk dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan dilakukan dengan kepuasan pelanggan terhadap manajemen yang ada, yang mudah dievaluasi, dan juga perlu bagaimana selama ini tentang pelanggan apakah sudah memberikan kepuasan. Meningkatkan total quality management juga memaksimalkan pelayanan terhadap produk atau jasa. Jadi fungsi dari TQM ini adalah kepuasan pelanggan, apakah pelanggan itu fokus mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan baik atau tidak. Itu merupakan latar belakang dari dibuatnya jurnal ini atau penelitian ini. Hanya seperti yang kita tahu, kita harus bertujuan untuk memahami pengetahuan tentang dipelajari penulis atau tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh obsesi terhadap kualitas terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang. Untuk mengetahui pengaruh kerjasama tim pelanggan di Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang. Yang keempat, terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Pangkal Pinang. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh obsesi terhadap kualitas kerjasama tim, pendidikan, dan pelatihan. Keterlibatan dan pemberdayaan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang. Selanjutnya, kita perlu mengetahui dalam pembuatan jurnal ini harus menggunakan sebuah metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal kali ini adalah metode research method atau cara kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif yang akan diukur secara real dengan menggunakan data pengunjung, jumlah pengunjung. Selanjutnya adalah analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu secara variabel dapat diukur dengan cara numerik. Analisis kuantitatif menggunakan pada angka, melakukan analisis dengan metode dengan prosedur statistik. Ini merupakan bagian dari metode penelitian data teknik kumpulan data yaitu observasi kuesioner, yang dimana nanti itu akan disebarkan kepada mencapai apa yang dia inginkan, apakah pelayanan yang memuaskan atau tidak. Pengumpulan data penelitian juga menggunakan teknik-teknik seperti studi lapangan, yaitu dengan pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari lapangan. Antara lain studi lapangan atau studi pusaka ditemuin dari penelitian jurnal ini. Pada awalnya itu kita diberikan sebuah atau kita Hotel Grand Mutiara pada tahun 2017. Itu ada 1 pekan dari Januari sampai Desember. Itu ada jumlah kamar yang tersedia, jumlah tempat tidur, fasilitas yang 337. Itu merupakan sumber dari pendataan Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang pada tahun 2018. Selanjutnya adalah pembagian pembahasan. Uji yang saya lihat adalah dia menggunakan pendataan menggunakan SPSS dengan bantuan software SPSS. Seperti yang kita tahu bahwasanya di bagian SPSS pasti akan melakukan pengujian. Yang pertama itu sesuai dengan metode pada penelitian ini akan menguji validitas, yaitu uji validitas mengukur konsep yang seharusnya diukur. Perhatikan validitas dengan teknik korelasi produk momen diperoleh koefisiensi korelasi butir, R hitung untuk 22 butir instrumen,
konsioner dengan sampel sebanyak NK min 1 100, min 1 min 1 sama dengan 98. Sehingga diperoleh nilai L tabelnya adalah 0,195. Artinya, bila R hitung kecil dari R tabel, maka butir instrumen yang tersebut tidak valid, atau apabila R hitung lebih atau dapat digunakan atau valid. Kita lanjut ke bagian tabelnya, apakah banyak yang valid atau tidak valid. Kalau misalnya valid, maka bisa kita gunakan. X, kuantitas. Tabel 2, rekapitulasi nilai R untuk uji validitas instrumen penelitian, obsesi terhadap kualitas. Yaitu ada 5 konsioner, R hitung, dan R tabel, dan dibandingkan. Seperti yang tahu, kalau misalnya hal itu terjadi, maka valid. Dalam kelima kasus tersebut, atau kelima konsioner yang telah diberikan, itu ternyata dan diperoleh adalah semuanya valid. Berdasarkan data tertera pada tabel 2, diketahui bahwa nilai variabel obsesi terhadap kualitas XI yang diperoleh rata-rata lebih besar dari R tabel. Seluruh instrumen sebanyak 5 butir pertanyaannya dikatakan valid. Ini adalah lanjutan dari tabel pada pengukuran SPSS. Itu ada beberapa tabel. Yang pertama adalah rekapitulasi nilai uji validitas instrumen penelitian pendidikan dan pelatihan. Rekapitulasi nilai untuk uji validitas instrumen penelitian, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Rekapitulasi nilai R uji validitas instrumen penelitian kepuasan pelanggan. Yaitu ada 4 konsioner yang telah diberikan kepada para pelanggan dan karyawan supaya untuk mengetahui apakah data ini valid atau tidak. Yang diperoleh adalah semuanya valid. Setelah melakukan uji validitas, kita masuk ke bagian uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran, merupakan salah satu ciri karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Perhitungan reliabilitas pada penelitian menggunakan bantuan aplikasi SPSS hingga diperoleh nilai berikut. Tabel 7, koefisien realitas. Itu ada 5, yaitu obsesi terhadap kualitas, kerjasama tim, pendidikan dan pelatihan, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, kepuasan pelanggan. Dan didapat untuk koefisien si reliabilitas adalah sekitar 0,8, 0,7, 0,6, dan 0,7. Ini merupakan data yang diolah dari peneliti dan dia dapat dari pengolahan data yang telah dibantu oleh software SPSS. Selanjutnya masuk ke uji multi, mengetahui apakah variabel bebas diuji benar bebas. Jika nilai FIF yang diperoleh kecil dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas. Cara yang digunakan adalah dengan menghitung toleransi dan VIF berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS, maka didapat sebagai berikut. Seperti yang kita tahu bahwasanya di bawah ada tabel 8, koefisiensi multikolaritas. Ada obsesi dan pemberdayaan karyawan. Yang itu ada toleransi dan FIF dan dibandingkan. Selanjutnya adalah uji yang keempat, yaitu uji ANOVA. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 22, diperoleh nilai F hitung 7,873, sedangkan harga kritis dari nilai tabel dengan derajat bebas terbilang 4 dan menyebut 95 pada 0,05 sebesar 2,47. Dengan demikian F hitung 7,873, F tabel 2,47, sehingga jelas H0 atau H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian juga menggunakan perbandingan nilai sync sebesar 0,00. Yaitu adalah tabel ANOVA-nya. Kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Oke, selanjutnya ini adalah hal yang diperoleh dari penelitian ini adalah hal ini menunjukkan bahwasanya secara kerjasama, obsesi terhadap kualitas kerjasama tim, pendidikan pelatihan, terlibatan pemberdayaan karyawan, pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang, menguji F mengetahui tentang hubungan kondisional variabel obsesi terhadap kualitas kerjasama tim, pendidikan pelatihan, terlibatan pemberdayaan karyawan secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan Hotel Mutiara Pangkal Pinang. Dalam konteks ini, bila obsesi terhadap kualitas kerjasama tim, pendidikan pelatihan, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan yang diberikan baik secara kepuasan pelanggan Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang itu meningkat. Baik, masuk kepada bagian kesimpulan dari jurnal ini. Berdasarkan penelitian ini pembahasan mengenai total quality management. Yang pertama adalah terdapat pengaruh yang signifikan. Ternyata ada pengaruhnya kalau misalnya kita meningkatkan kualitas terhadap kepuasan pelanggan. Grand Mutiara Pangkal Pinang dari hasil perhitungan yang diperoleh adalah 5,251, sedangkan tabelnya adalah 98, sebesar 1,98. Dengan demikian, F hitung F tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima dan melihat nilai SIG terbesar adalah 0,002. Misalnya terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel kerjasama tim, kepuasan yaitu sebesar 5,161 dan tabel 1,98, dan lagi-lagi H0 ditolak atau diterima. Misalnya ada pengaruh variabel tentang pendidikan dan pelatihan, Hotel Grand Mutiara adalah 5,43 dan tabel adalah 1,98. H0 ditolak atau diterima. Selanjutnya terhadap pengaruh signifikan variabel keterlibatan pemberdayaan karyawan, kepuasan pelanggan Grand Hotel ini adalah mendapatkan hitung 0,43, tabel 1,98. Yang jelas adalah H0 ditolak, H1 diterima, atau jika melihat SIG terbesar adalah 0,667.
Terdapat pengaruh signifikan terhadap obsesi terhadap kualitas kerjasama tim, teamwork, pendidikan pelatihan, dibuktikan bahwasanya F-Hitung adalah 7,873, sementara F-Tabel ada 2,47. Sehingga demikian, F-Hitung 7,8, F-Tabel 2,4. Keputusan yang jelas adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Itu merupakan kesimpulan dari 5 parameter yang kita hitung, dan kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Baik, ini untuk saran dari jurnal itu sendiri untuk meningkatkan obsesi terhadap kualitas semua karyawan harus lebih mempertahankan kualitas dalam pelayanan kepada pelanggan, dan pada setiap departemen harus berusaha melaksanakan setiap aspek-aspek pekerjaan yang baik sehingga para pengunjung hotel akan merasa puas dan akan menginap lagi di Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang. Selanjutnya adalah dalam kerjasama tim, tembok saluran agar lebih sedikit lagi untuk ditingkatkan demi mewujudkan kerjasama yang baik pelanggan, menciptakan kepuasan para pelanggan yang dilayani dan pengunjung hotel, sehingga cara memperbaiki daya saing perusahaan di lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, pelanggan pengunjung hotel merasa dipuaskan. Ini merupakan daftar pustaka dari jurnal ini, yaitu Novia dari review jurnal saya, yaitu analisis pengaruh total quality management TQM terhadap kepuasan pelanggan studi kasus. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai untuk pembahasan jurnal kali ini. Dan setelah saya analisis, bahwasannya yang saya peroleh dari kesimpulan saya sendiri adalah dari penelitian tersebut, peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ada 5. Yang pertama, obsesi. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas kerjasama tim, pendidikan dan pelatihan. Terus keterlibatan, pemberdayaan. Terus metode yang dipakai adalah penelitian yang digunakan analisis regresi dengan uji simultan parsial, kemudian menggunakan bantuan SPSS versi 22 dengan jumlah sampelnya adalah 100 rakyat atau 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya obsesi terhadap kualitas memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 5,2. Kerjasama tim yang berhubungan dengan signifikan sekitar 5,1, dan pelatihan mempengaruhi yang sangat signifikan hubungan kepuasan pelanggan sebesar 5,4. Dan obsesi karyawan 0,41, sementara kepuasan pelanggan 7,8. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya kepuasan pelanggan Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang dapat ditingkatkan melalui total TQM atau total quality management. Jadi kesimpulannya, untuk meningkatkan pelayanan pada Hotel Grand Mutiara Pangkal Pinang ini, kita dengan melakukan penerapan TQM, dan dibuktikan oleh pengolahan data tadi bahwasanya TQM ini mampu untuk meningkatkan tingkat pelayanan yang ada di hotel tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari saya. Itu adalah penjabaran terkait materi TQM, pembahasan jurnal oleh saya Nanda Wiradika. Mungkin sekian, banyak maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.